Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah mempelajari lensa cembung. Sekarang kita akan belajar mengenai lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menyebar seakan-akan berasal dari satu titik. Sehingga lensa cekung bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Lensa cekung memiliki dua titik fokus. Titik fokus aktif atau F1 berada di depan lensa, sedangkan titik fokus pasif atau F2 ada di belakang lensa, bersifat sebagai titik fokus sejati. Karena fokus aktif lensa cekung berada di depan, maka bersifat maya atau semu dan jarak fokusnya selalu bernilai negatif, sehingga lensa cekung disebut juga sebagai lensa negatif. Bagian-bagian dari lensa cekung yang pertama adalah titik M atau titik P, ada titik M1 dan titik M2 sebagai titik pusat bidang lensa, di mana M1 berada di depan lensa dan M2 berada di belakang lensa. Begitu juga untuk titik F1 dan F2, ini sebagai titik fokus. F1 juga ada di depan lensa, F2 ada di belakang lensa. Kemudian titik O sebagai titik pusat lensa. Jari-jari kelengkungan lensa atau R adalah jarak dari titik O ke titik M. Sedangkan jarak fokus lensa atau F ini adalah jarak dari titik O ke titik F. Pembagian ruang pada lensa cekung, ruang benda dengan notasi angka Romawi. Jadi ruang benda 1, 2, dan 3 ada di depan lensa, sedangkan ruang benda 4 ada di belakang lensa. Untuk ruang bayangan 1, 2, dan 3 ada di belakang lensa, sedangkan ruang bayangan 4 ada di depan lensa. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif F1 yang terletak di depan lensa, sehingga diberi garis putus-putus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif atau F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik atau titik O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Untuk melukis bayangan pada lensa cekung dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Pertama, dari ujung atas benda, lukis 2 sinar datang menuju lensa. Kemudian lukis kedua sinar sesuai dengan kaidah sinar istimewa dan tandai serta lukis titik perpotongan sinar bias sebagai tempat bayangan benda. Cara melukis bayangan, langkah yang pertama, kita gambar dulu lensa cekung lengkap dengan bagian-bagiannya dan benda B berupa garis AB yang terletak di depan lensa. Kemudian langkah kedua, dari ujung benda B, lukis sinar istimewa. Kita memilih 1 dari 3 sinar istimewa. Untuk ini kita mengambil sinar sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah dari fokus F1. Kemudian langkah yang ketiga, lukis sinar istimewa kedua. Jadi sinar datang seolah menuju titik fokus F2 pada yang diberi tanda anak panah merah akan dibiaskan sejajar sumbu utama.
Kemudian langkah yang keempat, dari perpotongan perpanjangan sinar bias 1 dan 2, maka akan diperoleh bayangan B aksen. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung karena merupakan hasil perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar bias, sehingga sifat bayangannya selalu maya, kemudian tegak dan diperkecil. Jarak bayangan bernilai negatif, jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda. Persamaan lensa cekung sama dengan lensa cembung, hanya bedanya pada lensa cekung jarak fokus selalu bernilai negatif. Jadi sama dengan cermin cembung yang jarak fokusnya juga bernilai negatif. Ini juga beberapa rumus yang lain yang bisa digunakan untuk mencari jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda. Daya lensa atau kuat lensa yang diberi notasi P adalah P sama dengan 1/F bila jarak fokusnya dalam satuan meter, dan P sama dengan 100/F bila jarak fokus dalam satuan sentimeter. 3 jenis lensa cekung yaitu bikonkav, pelan konkav, dan konkav konveks. Kegunaan lensa cekung bisa dipakai kacamata untuk penderita rabun jauh atau miopi. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah benda setinggi 10 cm di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm dan jarak fokus 20 cm. Tentukan yang A jarak bayangan, B perbesaran bayangan, C tinggi bayangan, D gambar diagram sinar, dan E sifat bayangan. Diketahui H 10, S 30, dan F negatif 20. Jadi harus diberi tanda negatif karena lensa cekung jarak fokusnya selalu negatif. Ditanya S aksen, M, H aksen, diagram sinar, dan sifat bayangan. Untuk yang A, rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, sehingga 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Jadi 1/S aksen sama dengan negatif 1/20 dikurangi 1/30, maka kita harus ubah penyebutnya. Jadi harus disamakan dulu sehingga akan didapat min 3/60 dikurangi 2/60 sehingga 1/S aksen adalah min 5/60. Untuk mencari X aksen maka dibalik, jadi min 60/5 sehingga hasilnya adalah negatif atau minus 12 cm. Untuk menggunakan rumus cepat juga bisa, jadi S aksen sama dengan S kali F dibagi S dikurangi F. Sehingga S aksen adalah 30 kali negatif 20 dibagi 30 dikurangi negatif 20. Jadi negatif 600 dibagi 50, maka S aksen sama dengan negatif 12 cm. Untuk yang B adalah perbesaran di mana harga mutlak S aksen dibagi S, sehingga harga mutlak 12 dibagi 30, minus 12 ya. Maka hasilnya 0,4 kali, jadi meskipun hasilnya seharusnya negatif, karena harga mutlak itu semuanya dianggap positif. Untuk yang C, karena perbesarannya sudah diketahui, maka untuk tinggi bayangan adalah perbesaran kali tinggi benda. Jadi 0,4 kali 10, maka tinggi bayangan adalah 4 cm. Diagram sinar, kita memilih 2 sinar istimewa. Untuk yang berwarna merah, ini sinar istimewa yang pertama. Kemudian yang berwarna hitam ini sinar istimewa yang kedua. Dari perpotongan perpanjangan sinar bias maka akan diperoleh bayangan benda. Dengan sifat-sifat bayangan maya karena bertanda negatif, kemudian tegak, diperkecil karena M-nya kurang dari 1,
yaitu sebesar 0,4 kali, kemudian terletak di antara titik O dan titik F1. Demikian, semoga kalian bisa memahami penjelasan mengenai lensa cekung. Maka berikutnya untuk latihan, sebuah benda diletakkan 15 cm di depan lensa cekung. Bayangan maya yang terjadi terletak pada jarak 10 cm. Maka tentukan yang A adalah jarak fokus, B perbesaran bayangan, C kekuatan lensa, D diagram sinar, dan E sifat bayangan. Selamat berlatih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.